Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dea Rifilhani dari Prodi D3 Teknik Sipil pada kelas 3B. Pada mata kuliah estimasi biaya ini, saya akan menjelaskan tentang definitive estimate. Dalam artian definitif ialah pasti, estimate adalah perkiraan. Dapat diuraikan dengan perkiraan yang dilakukan dengan perhitungan anggaran, alokasi, kontrol, semi detail, dan estimasi desain yang ditetapkan secara jelas supaya biaya yang diperlukan terhitung secara akurat. Definitive estimation merupakan salah satu jenis estimasi yang dicetus oleh D'Agostino dan Feigenbaum pada tahun 2003 dan Pau Bunjong pada tahun 2002. Mereka telah mengklarifikasi bahwa jenis-jenis estimasi biaya terdiri dari 3 kategori. Yang pertama ialah conceptual cost estimation, yang kedua detailed cost estimation, yang ketiga definitive estimation. Definitive estimate terdiri dari 2 versi. Versi pertama yaitu versi owner. Versi owner ini perhitungan harga satuannya secara global atau secara keseluruhan. Yang kedua ialah versi kontraktor. Versi kontraktor ini perhitungan harga satuannya secara detail. Dari 2 versi ini diperlukan data-data proyek yang dapat menghasilkan pada versi owner estimate, pada versi kontraktor menghasilkan bid price. Maka digabung keduanya menghasilkan nilai kontrak. Definitive estimate memerlukan siklus cost estimate yang terdiri dari data lokasi proyek dan data kontrak, spesifikasi, gambar, serta yang lain-lainnya. Dengan data-data tersebut kita dapat membuat WBS atau disebut dengan Work Breakdown Structure. WBS ini adalah diagram alir yang menjelaskan detail-detail item-item pekerjaan yang dilakukan selama proyek langsung. Setelah WBS ini diselesaikan, maka ditetapkan time schedule, konstruksi, metode, produksi dan harga satuan, serta polisi keuangan atau perhitungan keuangan. Dari data tersebut dihasilkan oleh bill of quantity, dan data tersebut menghasilkan unit price. Bill of quantity ialah daftar kuantitas pekerjaan untuk mewujudkan proyek konstruksi yang dilaksanakan. Quantity sangat perlu pemahaman terhadap standar quantity. Standar quantity terdiri dari 4 tahap. Yang pertama, taking off. Taking off itu adalah perhitungan ukuran suatu elemen struktur bangunan yang terdapat pada. Yang kedua ialah squaring. Squaring ialah perhitungan satu pekerjaan yang telah diteliti dari taking off. Yang ketiga ialah abstracting, itu mengumpulkan elemen-elemen dengan jumlah kuantiti yang telah dihitung pada squaring. Yang keempat ialah billing, itu pengumpulan data-data abstracting itu menjadi berupa draft bill of quantity. Pekerjaan yang dihitung pada quantity ini ialah misalnya volume bangunan dengan galian TK, seperti contohnya pondasi. Volume itu dihitungkan misalnya pada kubus, itu volume dihitung contohnya pada balok dengan perhitungan panjang kali lebar kali tinggi. Dengan perhitungan yang lainnya, misalnya pada kolom itu dihitung pada volumenya dihitung pada semua siswa. Ialah yang sangat penting itu volume pekerjaan tanah itu terdiri dari penggalian dan penimbunan. Pada volume tanah ini terdiri
dari 3 jenis volume tanah. Yang pertama ialah volume bank atau tanah yang asli. Yang kedua loose pada tanah angkutan atau tanah yang telah diangkut dari tempat lain. Yang ketiga ialah volume tanah compacted atau tanah yang telah ditimbun. Pada perhitungan pekerjaan tanah terdapat faktor-faktor kembang susutnya tanah. Dengan rumus faktor kembang tanah itu ialah 1 ditambah volume tanah loose per volume tanah bank atau volume tanah asli. Pada faktor kembang susut dengan rumus 1 dikurang volume tanah compact atau tanah yang telah ditimbun per volume tanah bank atau volume tanah asli. Non-quantity termasuk dengan aspek teknis. Sedangkan selanjutnya ialah perhitungan unit price itu termasuk dengan aspek bisnis, yang artinya ialah perhitungan pembiayaan sesuai dengan item-item pekerjaan. Unit price ini sangat diperlukan dengan ketelitian dan strategi dengan proses penetapannya. Unit price ini dalam proyek untuk unit price ini dalam proyek konstruksi sangat mempengaruhi pada time schedule, konstruksi metode, produksi dan harga satuan, dan serta lain-lainnya. Unit price terdiri dari 3 unsur utama. Yang pertama ialah pembiayaan pada tenaga kerja, yang kedua pembiayaan pada material, dan pembiayaan terhadap peralatan. Ialah unsur tenaga kerja perlu dengan produktivitas yang mempengaruhi faktor angka pekerjaan dengan harga upah sesuai dengan pasarannya yang telah ditetapkan. Yang kedua ialah unsur biaya material yang telah ditentukan dari kuantiti yang dipasang ditambah dengan wastage. Wastage ini pada perhitungannya wastage ini dapat dikendalikan, sedangkan perhitungan materialnya tidak dapat ditambah dengan perhitungan kuantiti yang lainnya tidak dapat ditambahkan. Penyebab wastage dapat dilakukan ialah terjadinya reject pada pekerjaan, terjadinya kerusakan, kehilangan, atau pemborosan pemakaian. Yang ketiga ialah unsur biaya peralatan. Biaya peralatan terdiri dari 3 konsep. Yang pertama pembiayaan depresiasi, yaitu pembiayaan secara pemakaian atau penyewaan. Yang kedua ialah pembiayaan operasional, terdiri dari pembiayaan bahan bakar, pembiayaan operator, dan lainnya. Yang ketiga ialah biaya perbaikan terhadap alat-alat yang rusak. Bad price ini dengan perhitungan yang lama, yang A ialah jumlah biaya utuh, yang B ialah keuntungan dan risiko. Maka penentuan pajak atau PPN-nya ialah 10% dari jumlah biaya yang utuh dan keuntungan dan risiko, maka menghasilkan C atau pajaknya. Jadi jumlah penawaran yang ditetapkan ialah jumlah biaya plus keuntungan dan risiko plus dengan PPN. Pada perhitungan yang baru, jumlah keuntungan dan risiko tidak dihitungkan, cuma jumlah biaya. Yang siklus cost estimate ini terdapat simbol ABC, yang artinya jalur A itu ialah untuk versi owner, untuk jalur C dan B itu untuk versi kontraktor. Dengan banyak jalur yang ditetapkan, yang telah dihasilkan itu bad price, dengan telah dihasilkan owner estimate, maka didapatkan nilai kontrak yang telah ditetapkan.
Sekian dari penjelasan saya tentang definite estimate pada mata kuliah estimasi biaya. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.